Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah teman-teman, kita lanjutkan lagi membaca buku Keabsahan Nasab Pahlawi. Kali ini kita baca di bab kedua, membongkar penyimpangan Imaduddin, Kiai Imaduddin maksudnya ya. Buka. Berdasarkan uraian pada bab 1, nasab Pahlawi sebagai asyraf zuriyah Nabi SAW sangat jelas sah tanpa keraguan sedikit pun menurut perspektif ilmu nasab, ilmu syariat dan ilmu sejarah. Lantas mengapa Kiai Imaduddin maksudnya dengan percaya diri menyatakan nasab Pahlawi terputus? Setelah mencermati dan menelaah secara seksama dari berbagai buku, artikel, dan video terkait masalah ini, kami berhasil mengidentifikasi akar masalah dan titik-titik penyimpangan pemikiran Kiai Imad dalam pembatalan nasab Pahlawi. Secara garis besar, ada 9 poin penyimpangan Kiai Imad. Yang pertama, mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Yang kedua, menentang, mengabaikan, dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab Pahlawi. Ketiga, kesesatan logika. 4, memfitnah para ulama. 5, khianat ilmiah. 6, melakukan kebohongan publik. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh non-aswaja. 8, tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. 9, membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Setiap poin-poin di atas memiliki perincian, semuanya akan kami uraikan dalam bab ini insyaallah. Pada video kali ini yang kita baca satu dulu. Pertama, mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Kiai Imad secara terang-terangan mengabaikan kaidah-kaidah ilmu nasab yang telah lama dirumuskan para ulama nasab. Ilmu nasab yang mempelajari silsilah dan garis keturunan memiliki metodologi dan kaidah yang ketat dan telah diakui para ahli sejak berabad-abad, sebagaimana dijelaskan Al-Alamah Haji Khalifah dalam Kashfuz Dzunun. Tujuan dari disiplin ilmu nasab ini untuk menjaga seorang dari kekeliruan dalam menilai nasab orang lain. Penolakan Kiai Imad terhadap kaidah-kaidah ini tidak hanya menunjukkan kekurangpahaman yang mendalam tentang ilmu tersebut, tetapi juga mengabaikan konsensus ilmiah yang telah dibangun oleh generasi ulama yang berdedikasi pada validitas dan keakuratan silsilah keturunan. Meneliti nasab tanpa menggunakan ilmu nasab ibarat orang yang berbicara tentang bahasa Arab namun tidak peduli dengan kaidah-kaidah nahwu shorof. Menggali nasab tanpa peduli ilmu nasab ibarat orang yang menggali hukum dari teks-teks Al-Quran dan Sunnah dengan mengabaikan ilmu usul fikih yang merupakan metodologi penggalian hukum dari Al-Quran, Sunnah, dan sumber hukum lainnya. Hasilnya apa? Ngawur. Mengabaikan ilmu nasab tidak hanya menyebabkan Kiai Imad terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan saat menilai sebuah nasab, tapi ia juga, itu yang tadi Kashfuz Dzunun itu juz 1 ya, juz 1 halaman 178. Kita lanjut. Tapi ia juga telah menentang otoritas para ulama dan menimbulkan kebingungan dan perpecahan di kalangan umat Islam yang menghormati dan mengandalkan keilmuan nasab untuk memahami dan menghargai silsilah mereka. Berikut di antara berbagai penyimpangan Kiai Imad terhadap ilmu nasab. A. Membuang keterangan para ulama yang thiqah dengan alasan bukan kitab sezaman. Sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan dalam bab 1 pasal 1, sebuah nasab ditetapkan dengan salah satu dari beberapa jalan, seperti syuhrah istifallah atau pengakuan tertulis dari nasabah yang kredibel. Keterangan dari para ahli teori ilmu nasab tentang hal tersebut telah kami kutip pada babnya. Namun sebagai tambahan, An-Nasabah Walid Al-Husaini
Al-Attar menganggap cara-cara tersebut termasuk cara yang disepakati ijma oleh para nasabin, ahli nasab dalam menetapkan nasab. Berikut redaksinya secara singkat. Faslun fi kaifiyati subutin nasab laqad ajma'an nasabuna fi tahaqquqi bi iqrarin nasabi ma ayyata sabata min umurin minha awalan asyuhratu al-mustafidatu ila qawlihi saniyan in yura khatu nasabatin mausukin bihi masyhudin bin nazaatihi. Dari apa yang telah diuraikan menjadi jelas dalam perspektif ilmu nasab, andai ada satu saja kitab ulama nasab yang thiqah dan kitab itu sudah populer yang menyebutkan nasab sebuah kabilah sadah, berarti nasab kabilah sadah tersebut sudah subut. Apalagi jika disebutkan dan diakui dalam puluhan kitab nasab seperti nasab sadah Pahlawi. Terlebih data-data dalam kitab nasab tersebut divalidasi dan didukung dengan sangat banyak pengakuan tentang status sadah Pahlawi dan kamsah nasabnya dalam kitab-kitab tarikh, tarojim, sahabat, asanid mulai dari abad ke-5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Mungkin insya Allah nanti di video berikutnya akan kita bacakan itu ya. Semua data tersebut juga memiliki substansi yang sinkron dan konsisten sesuai apa yang telah kami tuangkan dalam bab 1. Dalam hal ini sebagaimana telah kami uraikan, nasab Ba'lawi bukan hanya diriwayatkan dan diakui ulama nasab thiqah, tapi juga ulama-ulama besar yang menjadi rujukan umat dari masa ke masa seperti Asy-Syarji Az-Zabidi, pengarang At-Tajrid As-Shorih, Al-Hafidz Asy-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ibnu Imaduddin Al-Hanbali, Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi, Al-Imam Asy-Syarqawi, dan Al-Imam Bakri Syata. Tentu pengakuan dari para ulama besar tersebut memiliki bobot tersendiri. Contohnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengakui nasab Bani Alawi sudah jauh melampaui standar yang thiqah yang bisa diambil dan diterima riwayatnya. Dalam hal ini ada keterangan menarik dari Al-Muhaddits Muhammad Abul Hayy Al-Laknawi. Fa in qala qailun hadhil manaqibu ila akhir itu ya, panjang banget. Kiai Imad menolak semua kitab ini karena dia membuat-buat aturan berupa syarat tambahan, yaitu kitab nasab tersebut harus sezaman. Persyaratan ini tidak punya dasar sama sekali karena sampai saat ini Kiai Imad tidak mampu menghadirkan referensi otoritatif yang mensyaratkan kitab nasab harus sezaman atau yang paling mendekati. Di sisi lain, Kiai Imad dengan sengaja mengabaikan integritas para ulama yang menyebutkan nasab Ba'lawi seolah-olah mereka semua hanya mengarang tanpa data, padahal haram menetapkan sebuah nasab tanpa dasar data yang benar. Itu tadi kitab yang dibaca, kitab Iqamatul Hujjah ya. Apakah Kiai Imad menganggap semua ulama itu tidak mengerti standar keabsahan nasab dalam syariat sehingga secara serentak terkecoh lelucon dari kebohongan Ba'lawi? Mengapa keterangan dari para ulama yang thiqah menjadi salah satu pijakan dalam penetapan nasab? Hal ini disebabkan pencatatan nasab bukan sesuatu yang bersifat penalaran akal, melainkan verifikasi kebersambungan nasab berdasarkan sumber data yang valid dan memenuhi standar ilmu nasab. Artinya manakala seorang nasabah yang kredibel dan thiqah mencantumkan sebuah nasab, periwayatan jalur nasab tersebut amudun nasab menjadi rujukan dalam mengisbat nasab. Hal ini karena nasabah yang thiqah yang kredibel dituntut tidak memvalidasi sebuah nasab kecuali berbasis data dan telah memenuhi standar ilmu nasab. Jadi jika dicantumkan seorang nasabah saja menjadi bernilai. Sebagaimana kalau secara sinkron disepakati dan divalidasi banyak nasabah dan dikuatkan dengan syuhrah dan istifadah serta data sejarah dan sumber-sumber kredibel lainnya. Inilah pola yang dibangun dalam ilmu nasab dari masa ke masa. An-Nasabah Ibrahim bin Mansur, ahli teori ilmu nasab yang kali-kalinya telah dikutip Kiai Imad menjelaskan. Itu ibarahnya bisa dibaca itu ya di kitab
usul usul wa qawaid fi kasfi mudda'i syaraf. Oleh karena itu, banyak dari Bani Hashim yang lain dari zaman dahulu sehingga saat ini menghubungkan silsilahnya dengan asal usulnya pada abad kelima atau ke-10 dengan riwayat amudun nasab yang disepakati dari satu keluarga atau dengan dokumen. Inilah cara yang dilakukan para ulama besar Islam yang ahli dalam nasab. Sebagaimana yang akan dijelaskan, para ulama tidak menerima riwayat amudun nasab atau dokumennya jika itu milik seorang yang dicap sebagai eksplisit oleh para ulama bahwa ia tidak punya anak, keturunannya punah, hanya punya anak perempuan, atau ada redaksi yang menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai keturunan. Selanjutnya, riwayatan nasab, apalagi dokumen silsilah, bukan sesuatu yang baru diciptakan yang tidak mempunyai dasar dalam ilmu nasab, melainkan catatan yang dibangun di atas periwayatan seperti yang tertera dalam kitab Silsilah Quraisy karya Mu'raj bin Amr bin Al-Haris Al-Sadusi, wafat 195. Jamharun Nasab karya Ibnul Kalabi. Hisham bin Muhammad bin Sa'ib, wafat 204. Dan kitab-kitab lain yang semuanya ditulis berdasarkan periwayatan nasab. Dalam usul wa qawaid fi kasfi mudda'i syaraf, An-Nasabah Ibrahim bin Mansur yang sering dikutip teori-teorinya oleh Kiai Imad memberikan contoh sebagaimana para ulama menerima banyak nasab. Contoh bagaimana para ulama menerima banyak nasab masyhur yang diriwayatkan para ulama thiqah, meskipun ketika dirunut ke atas ada nama-nama yang tidak ditemukan jejaknya sama sekali dalam kitab-kitab tarajim atau sejarah. Sebab ketika para ulama menemukan indikasi dusta dalam riwayat nasab menurut standar keilmuan, mereka sendiri yang akan mengkritisi nasab tersebut. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, ulama sepakat mengakui Imam Ahmad bin Hanbal sebagai Syaibani Adnani karena ada periwayatan amud silsilah nasab beliau kepada Syaiban. Lalu Aden. Dan intisab Imam Ahmad bin Hanbal kepada kabilah tersebut sudah populer, syukrah. Padahal jika dirunut ke atas dari garis silsilahnya ada dua kakeknya yang bernama Auf dan Qasid. Dua nama ini tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab nasab, sejarah atau tarajim. Berikut keterangannya. Al-misalul awal, qaulul ulama ila akhir, itu banyak panjang banget nih. Yang bisa baca kitab, baca sendiri nanti ya. Yang kedua, Al-Khatib Al-Baghdad mengakui nasab Ali bin Muhammad bin Ahmad sebagai Al-Quraisy, nisbat kepada Quraisy karena ada periwayatan amud silsilah nasab beliau kepada Quraisy, dan intisab Ali bin Ahmad kepada kabilah tersebut sudah populer, syuhrah. Padahal jika dirunut ke atas dari garis silsilahnya ada dua kakeknya yang bernama Abdullah dan Muhammad bin Mansur. Dua nama ini tidak pernah ditemukan baik dalam kitab-kitab nasab, sejarah atau tarajim. Padahal ketika ada pengakuan nasab lain yang bermasalah seperti nasab Tolhah bin Muhammad Al-Basri, Al-Khatib Al-Baghdadi langsung mengkritiknya. Berikut keterangannya. Ini biar cepat tak lewatin ya, panjang banget. Yang bisa baca kitab silahkan baca sendiri. Yang ketiga, Al-Hafidh Az-Zahabi bersama para ulama lain seperti As-Subki, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir dan As-Suyuti mengakui Al-Imam Ibnu Sayyidinas Al-Ya'muri Al-Adnani karena ada periwayatan amud silsilah nasab beliau kepada Ya'mur bin Malik bin Adnan serta intisab
Ibnu Sayyidinas. Pada kabilah tersebut sudah populer Suhroh. Jika dirunut ke atas dari garis silsilahnya, ada 3 kakeknya yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Aziz, Munzi, dan Abdul Jabbar. Ketiga nama ini tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab nasab, sejarah, atau tarojim. Padahal ketika pengakuan ada nasab lain yang bermasalah seperti nasab Ibnu Dihyah Al-Andalusi yang mengaku sebagai keturunan sahabat Dihyah Al-Kalabi, Al-Hafidh Al-Zahabi langsung mengkritiknya. Berikut keterangannya. Tuh ibarahnya panjang kali nih. Terus yang keempat, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengakui nasab Al-Imam Ibnu Khalil sebagai keturunan Sayyiduna Utsman bin Ibnu Affan radhiyallahu an. Karena ada periwayatan amud silsilah nasab beliau kepada Sayyidina Utsman dan intisab Al-Imam Ibnu Khalil kepada kabilah tersebut sudah populer Suhroh. Jika dirunut ke atas dari garis silsilahnya, ada 2 kakeknya yang bernama Sa'ad dan Tolha. 2 nama ini tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab nasab, sejarah, atau tarojim. Padahal ketika ada pengakuan nasab lain yang bermasalah seperti nasab Abu Bakar bin Umar Al-Qumni, Al-Hafidh Ibnu Hajar langsung mengkritiknya. Nih barohnya. Kemudian Syekh Ibrahim bin Mansur menegaskan bahwa kaidah seperti ini periwayatan amudun nasab dan penerimaan ulama terhadapnya meskipun nasab-nasab ke atas sudah terpaut jauh zamannya sebagaimana telah dijelaskan berlaku di kalangan ulama Islam. Tentu para ulama hanya akan mengesahkan periwayatan nasab tersebut selama nasab itu syuhroh, istifadah, dan tidak ada ulama nasab yang menafikannya. Syekh Ibrahim bin Mansur mengatakan, itu ibarahnya, dalam konteks nasab Ba'alawi diriwayatkannya amud silsilah nasab Ba'alawi oleh para nasabah serta mengutip dan pengakuan dari para ulama terhadap keabsahan nasab tersebut tanpa ada satupun dari mereka yang mengingkarinya, sebagaimana telah kami uraikan di bab 1, menunjukkan bahwa nasab Ba'alawi sudah memenuhi standar di mata ulama. Ini semua tanpa ada keraguan sedikit pun dari mereka dari hadis Rasulullah SAW dan istinbat para fuqaha. Ditetapkan suatu metode universal yang teruji dan masuk akal dalam menetapkan nasab seorang atau suatu kaum, yaitu dengan syuhra, istifadah, atau tasamu. Metode penetapan nasab yang dilakukan ulama ahli nasab berdasarkan metode sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para ulama mazhab. Tidak ada metode khusus yang dilakukan ahli nasab yang berlainan dengan ahli fikih. Hal ini karena metode penetapan nasab dan ahli fikih berasal dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana dengan metode harus konfirmasi kitab sezaman? Untuk nasab-nasab lama tidak ada satupun teori, kitab ilmu nasab atau ahli nasab yang menyatakan adanya metode keharusan konfirmasi kitab sezaman. Jika metode ini telah berlaku digunakan para ahli nasab, dapat dengan mudah ditemukan teori sumber rujukan yang mendukung ulama ahli fikih dan ahli nasab yang menggunakan. Awal dilakukan metode tersebut, kepada siapa metode tersebut diterapkan, atau apakah metode tersebut dilandasi dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, atau kesepakatan ulama madhab. Selanjutnya, Kiai Imad dituntut untuk melakukan pembuktian terbalik dengan memberikan kitab-kitab nasab sezaman yang menolak Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dipastikan dia tidak akan bisa menunjukkan kitab tersebut, seperti ketidakmampuannya menunjukkan dasar teori keharusan konfirmasi kitab sezaman. Jika tidak dapat memenuhi pertanyaan di atas, dapat dinyatakan bahwa metode itu adalah bid'ah yang diada-adakan demi tujuan tertentu, seperti memaksakan kehendak untuk menolak keabsahan Imam Ubaidillah sebagai anak Imam Al-Muhajir yang sudah sangat jelas kesohihannya berdasarkan metode yang dilakukan oleh para ulama nasab. Dan demikian penolakan Kiai Imad terhadap nasab Ba'alawi yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa dengan alasan tidak ada kitab sezaman adalah mengada-ngada dan menabrak metodologi yang sudah digariskan para ulama Islam
dalam menilai sebuah nasab. Mungkin sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi kita dari prasangka-prasangka buruk dan juga kekotoran hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.